Pada petualangan kali ini kami akan camping bersama lagi di dalam hutan. Dan ada beberapa keseruan yang akan kami lakukan. Mulai dari membuat camp sederhana di pinggiran sungai, menemukan sarang lebah madu di atas pohon, mencari ikan dengan cara memasang 5 pukat dan 6 bubu, menikmati suasana malam di dalam hutan ditemani suara aliran air, serta cek pukat dan bubu, lalu hasilnya kami masak dan nikmati bersama-sama. Perjalanan kami mulai dengan berjalan menelusuri saluran air yang sudah lama terbengkalai. Jadi tujuan kami adalah hulu sungai yang menjadi sarang ikan berada. Jadi dalam petualangan kali ini kami berjumlah 3 orang. Tapi sebenarnya ada satu teman kami yang nantinya akan menyusul karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, untuk informasi lokasinya sudah kami berikan. Jadi tinggal ikut arahan saja. Dalam perjalanan kami menemukan sarang lebah di atas pohon, tapi ini bukan tujuan kami. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan membiarkan lebahnya menyimpan lebih banyak madu lagi sebelum lebahnya dipanen. Tak lama berjalan kami akhirnya tiba di pinggiran sungai. Jadi perjalanan kami lanjutkan dengan menelusuri sungai untuk mencari stand yang cocok untuk membuat camp atau shelter. Tak jauh berjalan kami akhirnya menemukan lokasi yang cocok untuk membuat camp. Tempatnya cukup tinggi dari permukaan air, jadi pasti aman kalau semisal sungainya banjir. Selanjutnya tempatnya kami bersihkan dulu. Jadi petualangan kali ini kami kekurangan beberapa personil dikarenakan banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Jadi mereka bilang nanti video selanjutnya baru mereka bisa ikut. Setelah tempatnya bersih langsung tendanya kami pasang saja. Nah, melihat pembuatan tenda seperti ini, aku jadi keingat sesuatu. Jadi dari awal tahun 2026 di tempatku acara pernikahan sangat banyak dilakukan. Sampai-sampai masyarakat bilang mungkin ini lagi musimnya. Hehehe. Bagaimana tidak, acara pernikahan bisa terjadi 3 kali dalam seminggu. Bahkan ada yang 4 sekaligus dalam satu hari. Jadi menurut kalian ini cuma kebetulan atau memang lagi musimnya? Tulis di kolom komentar. Setelah tenda sudah kami pasang, selanjutnya kami mau buat makanan dulu. Nah, ini si Jackson langsung masak nasi saja. Dan seperti biasa untuk lauknya di sini kami masih mengandalkan mie instan dan juga ikan kaleng. Sembari menunggu Jackson membuat makanan, aku dan Bang Rizwan lanjut membuat tempat kami untuk tidur sebentar malam. Tak menunggu lama masakan akhirnya siap juga. Pas sekali dengan keadaan perut kami yang sudah sangat keroncongan. Jadi kami mau makan dulu sebelum aktivitas kami lanjutkan. Beginilah hasilnya kalau saling berharap satu sama lain. Padahal piringnya sudah kami siapkan dan tinggal dimasukkan ke dalam tas saja. Tapi setelah kami cek dan ingat-ingat, ternyata piringnya lupa dimasukkan. Jadi katanya Jackson dan Rizwan berharap saya yang masukkan piringnya ke dalam tas. Sedangkan aku berharap pada Jackson. Waduh. Alhasil kami makan menggunakan perabotan yang sempat kami bawa. Hehehe.
Sehabis makan kami lanjutkan untuk membuat tempat tidur. Di sini kami mulai dengan memasang 2 landasan kayu, karena untuk tempat tidurnya kami akan menggunakan karung saja. Setelah 2 landasannya sudah terpasang, ini tinggal pasang karungnya saja. Tapi karena sekarang sudah mulai sore, jadi kami memutuskan untuk memasang bubu dan pukatnya dulu. Takutnya nanti kemalaman, jadi pasangnya susah. Nah, langsung kami berangkat saja. Untuk pukat pertama kami akan pasang di sini, dan seperti yang teman-teman lihat, ini sudah ada bekas orang yang pasang pukat juga. Ternyata kami bukan yang pertama memasang pukat di sini, tapi semoga saja masih ada ikannya. Setelah tempatnya jadi, langsung pukatnya kami pasang saja. Pukat pertama selesai kami pasang, selanjutnya kami akan pasang pukat kedua. Nah, seperti biasa kami siapkan tempatnya dulu. Setelah tempatnya jadi, langsung pukatnya kami pasang saja. Setelah pukat kedua selesai kami pasang, lanjut kami pasang bubu. Di sini kami akan pasang 2 bubu karena ada spot yang cukup bagus. Dan untuk umpannya kami menggunakan kelapa tua yang sudah dibakar. Katanya umpan ini sangat manjur untuk memancing udang datang. Untuk 2 bubunya selesai kami pasang. Selanjutnya kami akan cari spot lagi dengan menelusuri sungainya. Untuk bubu ketiga kami pasang di sini. Bubu keempat kami pasang di sini. Setelah itu kami lanjutkan lagi menelusuri sungainya. Pukat ketiga kami pasang di sini, dan ini air sungainya sedikit berubah. Kemungkinan di bagian hulu terjadi hujan, tapi kalau cuma keruh seperti ini, itu biasanya sungainya tidak banjir. Namun meskipun begitu, kami harus tetap waspada. Untuk pukat keempat kami pasang di sini, dan untuk pemasangan pukat dan bubu selanjutnya tidak sempat kami dokumentasikan dikarenakan kamera yang kami gunakan kehabisan baterai. Jadi total kami pasang 6 bubu dan 6 pukat yang akan kami cek besok. Singkatnya hari sudah malam, jadi kami lanjutkan untuk membuat tempat tidurnya. Nah, ini tinggal pasang karungnya saja. Tak menunggu lama ini teman kami si Amri akhirnya datang juga. Katanya pekerjaannya baru saja selesai. Dan untuk tempat tidurnya juga selesai kami buat. Jadi sekarang kami akan lanjutkan dengan membuat kopi. Sembari menunggu waktunya untuk beristirahat.
Oh iya, jadi pas pulang dari memasang pukat dan bubu, di perjalanan kamu ketemu beberapa ular. Memang di hutan seperti ini, tidak heran kalau banyak ketemu hewan-hewan seperti itu. Nah, maka dari itu kami punya salah satu tips untuk membuat ular menjauh dari camp kami, yaitu di sekitaran camp kami taburi cuka. Karena aroma asam yang sangat tajam dan menyengat pada cuka dapat mengganggu indera penciuman ular, serta membuat kulit mereka terasa tidak nyaman, sehingga ular cenderung menghindari area yang berbau cuka. Jadi kalau di tempat teman-teman juga banyak ular, kalian bisa menggunakan cara ini. Oke guys, jadi ya beginilah kalau sudah malam untuk cerita-cerita, dan ini kami sambil minum kopi juga. Setelah cerita sudah habis, malam juga sudah semakin larut. Jadi sekarang waktunya untuk kami beristirahat. Dan ya, sampai jumpa besok pagi. Matahari muncul kembali, itu menandakan hari sudah pagi. Saat aku dan si Jackson masih tertidur pulas, si Amri sudah bangun lebih dulu dan menyiapkan air panas untuk kami gunakan membuat kopi. Kopi selesai kami buat, jadi setelah kopinya habis, barulah kami akan cek bubuk dan pukatnya. Setelah kopinya sudah habis, jadi sekarang kami akan cek bubuk dan pukatnya. Nah, pertama-tama kami cek pukatnya dulu. Di pukat pertama cuma dapat banyak dedaunan seperti ini, jadi kami langsung cek pukat kedua saja. Sama dengan yang pertama, pukat kedua juga cuma dapat dedaunan. Jadi sekarang kami akan cek beberapa bubuk yang juga kami pasang di sini. Tak ada dengan dah. Jangan itu kami larang. Ya mau. Sulit ada sulit. Setelah dicek ternyata keempat bubuknya tidak dapat ikan sama sekali. Kami curiganya ke umpan yang kurang bagus, tapi nggak tahu juga. Atau memang karena sungainya sudah nggak ada ikan lagi. Bubuk dan pukatnya kami simpan di camp dulu. Dan lanjut kami cek bubuk dan pukat yang ada di bagian hulu sungai. Wah, sepertinya pukat yang ini dapat ikan. Langsung aku angkat saja, takut ikannya keburu lepas. Dan ya, kami berhasil dapat ikan bakokok. Jadi untuk ukuran segini, ikan ini sudah termasuk lumayan besar. Tapi sayang kami cuma dapat satu. Jadi sekarang kami lanjut lagi. Untuk bubuk yang kelima ini berhasil dapat 2 udang, dan untuk bubuk yang keenam tidak dapat apa-apa. Jadi lanjut kami cek pukatnya saja.
pukat keempat cuma dapat banyak daun, dan pukat yang terakhir juga cuma dapat banyak daun. Jadi dari 5 pukat dan 6 bubu yang kami pasang, kami coba berhasil dapat 2 udang dan 1 ikan. Ya, hasilnya memang tidak seberapa, tapi meskipun begitu, kita harus tetap bersyukur karena itu adalah berkat kita. Jadi sekarang kami akan kembali ke camp untuk mengolah ikannya. Setibanya di camp, ikannya langsung aku bersihkan saja. Nah, jadi ini ikannya sudah aku bersihkan, tinggal dimasak saja. Dan kali ini aku yang menjadi chefnya. Nah, untuk bumbunya kami menggunakan bumbu kemasan saja yang lebih simpel. Jadi kami tambahkan santan, daun jeruk dan juga batang serai sebagai bumbu tambahan. Tak menunggu lama masakan akhirnya matang juga, jadi waktunya untuk kami makan bersama. Jadi untuk petualangan kali ini cukup sampai di sini, dan di video selanjutnya kami akan lanjutkan menelusuri sungainya lebih dalam lagi. Jadi sampai jumpa di keseruan petualangan berikutnya.